Tadi bilang Yudas, hukum saya katakan dibatalkan. sama Anda, kalau dibatalkan itu berlaku atau tidak? Kalau dibatalkan itu udah nggak berlaku kan? Oke, salah satu dalam hukum Taurat ada 3 hukum di dalamnya. Menurut Bapak Gereja ada 3 hukum, menurut Yudaisme, menurut mereka ya. 1, hukum moral, itulah adalah hukum 10, jangan membunuh, sembahlah Tuhanmu yang esa, ya kan? Jangan berzina. Hukum seremonial dan hukum sipil, ya. Ketika dibatalkan hukum Taurat, batal nggak hukum 10 moral, jangan membunuh? Yudas, Iya, ketika dibatalkan hukum Taurat, bisa nggak kita membunuh? bisa, Nah, bisa nggak memperkosa? bisa. Karena kenapa sudah dibatalkan? Maka dari situ Anda bisa melihat dua-duanya sesuatu hal yang tidak mengajarkan, tidak selaras dengan pengajaran Yesus. Sementara Yesus mengajarkan bahwa tidak bisa ditiadakan atau dibatalkan sampai langit dan bumi ini hancur. Maka orang-orang itu adalah pengajaran sesat atau rasul-rasul yang palsu. Dia datang ke dalam kerumunan orang-orang pengikut Kristus berbulu domba untuk menyesatkan para domba-domba yang pengikut Yesus. Sembahlah aku. Tidak ada satu kata pun seperti begitu. Cuman oleh orang-orang tertentu, oleh gereja, ditafsirkanlah dari kata-kata seperti anak Tuhan, anak Allah, yang katanya kalau S-nya Son of God huruf besar larinya ke sini, Son of God kalau S-nya huruf kecil larinya ke sini. Padahal kitab aslinya itu tidak ada huruf besar huruf kecil. Itulah akal-akalan gereja saja. Sekali lagi untuk terakhir, tengok ajaran Yesus, tengok kondisi Kristen sekarang. Barangkali itu saja. Silakan teruskan saya lagi. Ya Pak. Silakan teruskan saya. Saya menambahkan kepada Yudas. Yudas, Yesus berkata, tidak ada satu titik atau iota di dalam hukum Taurat bisa ditiadakan sampai langit bumi ini hancur. Itu kata Yesus. Lalu ditegaskan, lebih mudah langit dan bumi ini hancur ketimbang satu iota terkecil di hukum Taurat hilang. Lalu di perjanjian baru yang diimani orang Kristen Oten menyatakan Paulus 2 Efesus, dengan matinya Yesus di tiang salib batallah hukum Taurat. Sejak kapan langit dan bumi ini hancur ketika penyaliban Yesus, sehingga kau membatalkan hukum Taurat yang dibawa oleh Yesus dan pengajaran itu digenapi oleh Yesus? Sejak kapan? Jadi gini, apa namanya Bang? Jadi Yesus berkata kalau hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Jelas. Dan Rasul Paulus bilang hukum dibatalkan. Betul. Itu Rasul Paulus bilang dibatalkan itu perkataan Yesus. Tidak berangkat dari perkataan Yesus. Itu dia berkata-kata dalam asumsi dan dalam dirinya. Rasul Paulus itu hidup di zaman Yesus bukan Bang? Dia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Dia mengaku-ngaku berkata bertemu Yesus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Ya, sementara Yesus sebelum itu ketika Yesus telah diangkat di langit, dia berpesan, jika ada orang mengatakan engkau bertemu aku sang Mesias di sini dan di sana, janganlah engkau percaya. Bagaimana kita bisa mengerti sementara Yesus telah menubuatkan kepada manusia kedatangannya itu akan diketahui seluruh oleh manusia, diketahui oleh manusia. Pada waktu ini di Matius 24, pada waktu itu akan tampak tanda-tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Segala manusia
akan melihat Yesus itu ketika dia datang ke bumi. Maaf bang, saya potong. Ada datanya nggak bang? Saat Yesus bilang kalau hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan sampai kiamat. Gimana? Ada datanya nggak bang? Ada, saudaraku. Matius 5:16-19. Itu. Saya keluar dulu. Tadi Matius berapa? Halo? Iya, Matius 5:17 baca, seterusnya 5:17. sampai 18 ya. Oh, dia tidak ada kitab Bible fisik ya? Coba buka ini, aku nggak bisa buka data, belum bisa buka data nih. Oh iya itu bang. Iya kan? Itu perkataan siapa? Yesus. Nah, apa katanya? Ini karena saya bacanya pakai Google ini pakai satu HP jadi nggak kedengeran ya. Oke, biar saya baca, saudara. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau terkecil atau satu titik pun tidak bisa ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semua terjadi. Terjadi dulu langit dan bumi ini hancur, baru bisa kau tiadakan, baru bisa kau batalkan. Enggak, kalau di sini beda. Di sini Apanya yang beda? Itu Matius 5 ayat 18. ya, sama intinya, cuma intinya sebab aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu. Iya, betul. Kan versi-versinya beda, saudaraku. Kan Bible kalian itu banyak kali versi. Bayangkan coba, kitab suci itu banyak versi. Yang buat versi pula manusia pula itu. Gila nggak itu? Itu buku erek-erek atau apa itu? Kalau buku erek-erek banyak kali oleh versinya. Tafsir mimpi lah. Ya Yesus. Tapi Paulus itu nggak hidup di zaman Yesus ya? Hidup di zaman Yesus, tidak hidup di zaman Yesus. Bible tidak menerangkan mereka pernah bertemu. Bahkan dia itu ada penganiaya, pengikut Kristus, pengikut Yesus, pembunuh. Ya, di Galatia 1, saudaraku, Paulus berkata seperti ini. Galatia 1 ayat 15. Dia berkata seperti ini, kepada yang mentuhankan Yesus. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dia telah dipilih katanya sejak dalam kandungan menjadi rasul. Ketika dia besar, dia pembunuh pengikut Yesus. Dari mana rasul menjadi seorang pembunuh? Sementara Bapak mengatakan, rasulku penyampai pesanku akan memberikan sikap yang baik-baik, melakukan segala pekerjaan baik. Membunuh pekerjaan baik atau tidak? Dia seorang pembunuh. Saudaraku, kata Yesus, saya ketika dia telah naik ke atas langit, perkataannya, pesannya kepada murid-muridnya dan pengikutnya, jika ada yang berkata, aku bertemu Mesias di sini dan di situ, bertemu saya di sana dan di situ, janganlah engkau percaya. Tiba-tiba ketika Yesus naik di atas langit, Paulus berkata, aku bertemu Yesus, tetapi dua orang yang bersama dia saja pun tidak mengetahui itu benar atau tidak. Yang mereka ketahui, Paulus tersungkur-sungkur. Tidak ada mereka melihat Yesus. Sementara di Yohanes, Yesus berkata seperti ini, kedatangan anak manusia akan disaksikan seluruh umat manusia. Langit akan mendung. Membuktikan bahwa perkataan Paulus tidak sinkron dari pesan Yesus.
Begitu dia. Apalagi saudaraku, kalau Anda mengkhawatirkan di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, lihat perkataan Paulus, surat Paulus, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ingat ya, melihat cahaya di Kisah Para Rasul 22 dan tidak mendengar. Ketika kita membaca surat Paulus yang lain, di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, mereka, karena mereka memang mendengar suara itu, pada tadi tidak mendengar, sekarang tiba-tiba mendengar, dan tidak melihat seorang juga pun, malah sebaliknya, itu tidak sinkron. Coba Bang, iya. Coba jelaskan tentang Roma 10:9. Berapa saudaraku Roma? 10:9. Coba kau baca. Intinya, Coba kau baca. kalau jika ini, kalau saya lari buat ke Google, nyari baca di Google, Ya udah, ngapain kau bawa itu? Itu membuktikan dia itu beda sama Tuhannya, makanya mencet keren itu. Ya, ini yang berkata-kata ini Roma ya, di mana diberikan kuasa kepada Roma untuk memberitakan Injil. Ya, biar saya sampaikan kepada Anda saudaraku ya. Di Matius 10 yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil itu, inilah nama-namanya: Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ketika Roma itu di ayat tersebut bukan perkataan Yesus. Apakah tulisan merah? Tidak. Ini masih surat Paulus, Roma. Paulus yang mentuhankan dia. Sejak kapan Yesus memilih Paulus? Paling tidak ada kesaksian Yohanes. Justru di Kisah Para Rasul, di tulisan dia sendiri, di tulisan Paulus sendiri. Ya, ayat itu pun juga jelas membuktikan dua sosok itu. Ya, ada Allah, ada Yesus. Kalau Itu begitu kata-kata- saudaraku, kalau kau mengimankan Paulus karena kesaksiannya datang dari dirinya, dari surat-suratnya, tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada nubuat dari Yesus sebelumnya ketika dia masih hidup, maka kau wajib juga mengimani Lukas sebagai nabi. Karena Lukas juga sama ceritanya dengan Paulus, hanya dia yang bersaksi. Begitu dia saudaraku. Jadi gini ya, di Roma 10:9 itu yang kamu bawakan itu kata Tuhan itu Tuhan. Karena kalau kau bilang Tuhan pencipta, itu ada dua nama itu, ada Tuhan, ada Allah. Situ dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus. Jadi Allah itu sebagai apa? Itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu Allah yang membangkitkan Yesus. Kok Tuhan dibangkitkan Tuhan? Gitu, Yudas. Itu kata, jangan gunakan kata Tuhan lagi. tadi Tuhan. saya nemu poinnya, Bang. Jadi tadi kan Yesus bilang kalau hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan, dan Rasul Paulus bilang hukum Taurat dibatalkan, dan datanya itu nggak ada, Bang. Rasul Paulus hidup di Efesus zaman 2 nomor 5. Nomor 15, baca. enggak, maksudnya Rasul Paulus hidup di zaman Yesus, Dia tidak pernah ketemu Yesus, tadi kan udah dijelaskan. tapi nggak ada data kalau dia hidup di zamannya atau enggak gitu. Yesus gak kenal dia, nggak pernah ketemu. Masalah nggak sejaman itu kita nggak tahu itu. Jelas Yesus tidak pernah ketemu dia, nggak kenal dia.
Iya, maaf Bang. Paulus ini mantan pasukan Romawi yang membantai, membunuh pengikut Yesus. Tiba-tiba dia ngaku, aku tobat. Yakinkah kita dia bertobat? Tidak. Yudas, izin otak waras. Izin, saya mau membuktikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Otak Waras itu adalah itu kata Tuhan, itu benar. Kami bukan hanya berkata-kata dalam asumsi, tidak. Kami pakai data di dalam Bible. Bisa saya tunjukkan? Tolong dibesarkan saya, izin sebentar aja. Tolong. Izin, tolong dibesarin. Terima kasih, akhi. Ini. Ya. Ini Roma. TB tahun berapa? 1974. Kita lihat versi kunonya, versi sebelum dikeluarkan terjemahan ini. Apakah itu adalah Tuhan? Tahun 1668, berarti ini jauh sekali. Apa di situ disebutkan? Kau mencari dengan mulutmu adalah mengacu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan, LAI merubahnya menjadi Tuhan. Nih naskahnya. Tahun berapa? 68. 1668. Ya, kami tidak berbohong. Perkataan Pak Otak Waras itu benar. Karena ini mereka merubahnya. Harusnya mereka berpatokan yang lebih tua. Ke naskah asli, salinan asli. Jadi kalau kau pergi ke room-room yang lain, room-room seakidah dengan kau, mereka akan mengatakan, ya kita tetap pakai TB. Dipakai TB tetapi tidak original. Tidak original dari apa tulisan salinan sebelumnya. Ini tahun 1668. Kurasa Anda belum hidup, saya belum hidup, kita belum merdeka. Itu Tuhan katanya, naskah tertuanya Tuhan, bukan Tuhan. Lagi pula, kalau mereka paksakan itu Tuhan pencipta, itu ada dua sosok tuh, ada Tuhan, ada Allah. Masa Tuhan dibangkitkan Allah? Ada berapa Tuhan tuh? Tetap nggak bisa. Pusing saya Bang. Kenapa kamu pusing? Yudas, izin Pak Yudas, saya mau tanya, jawab jujur ya. Apakah firman Tuhan itu bisa dirubah-rubah? Firman Tuhan, firman. Tapi kan Iya. ada di versi Kristen itu kan firman yang menjelma. Enggak, maksudnya perkataan yang ada di dalam kitab suci bisa dirubah? Nggak bisa lah. Nah, ini fakta tadi berubah. Faktanya berubah kan? Jauh loh. Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu hanya bisa disandingkan kepada manusia, tidak boleh kepada Sang Pencipta. Ya. Lalu dituhankan, jauh kali maknanya. Kalau orang bilang itu eki, pembohong ki, penipu itu. Coba bandingkan kepada kitab suci Al-Quran. Dari zaman turunnya sampai sekarang, titik komanya, letak tulisannya masih sama. Pertanyaannya sama Anda, jika memang benar-benar ini saudaraku, pakailah pikiranmu, benar-benar ini adalah kitab suci yang benar-benar diwahyukan oleh Sang Pencipta, paling tidak ada satu manusia dari di pihak bumi ini yang bisa menghafal paling tidak perjanjian baru. Ada enggak?
Pastor Paulus saja tidak menghafal, hanya untuk perjanjian baru aja tidak dia bisa hafal. Membuktikan ada kecatatan, ada cacat di dalamnya. Coba bandingkan, ada hafiz Quran, anak yang dalam keadaan buta, yang tidak bisa melihat tulisan, tetapi menghafal satu Al-Quran. Bayangkan, kekuatan apa yang bisa seperti itu? Karena dia terjaga, dijaganya wahyu, firman, ayat-ayat pencipta itu dijaga. Dijaga siapa? Oleh si sang pencipta tadi. Dengan cara apa? Diberikannya kekuatan kepada manusia agar mereka bisa menghafal walaupun dalam penuh dengan kekurangan. Begitu dia, saudaraku. Sehingga arti makna tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Begitu dia. Coba kau tanya dulu, kau tanya Google. Janganlah Google dulu, tanya sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta hafal perjanjian baru aja. Kalau nggak dibilangnya, kenapa kau tanya itu? Ada orang cacat, buka YouTube. Begitu banyak orang cacat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tetapi menghafal kitab suci. Semuanya, seluruhnya, titik, koma, panjang pendeknya, bahkan artinya dia mengetahuinya. Ketika dia melantungkan, membacanya, bahkan air matanya menetes karena dia mengerti artinya di dalamnya. Begitu cara Tuhan memelihara perkataannya hingga sampai bumi ini hancur nanti kelak. Tidak mungkin itu kekuatan setan. Justru kekuatan setan akan menghancurkan perkataan sang pencipta. Dia akan merubah-rubahnya. Sekarang saya tanya, kitab suci mana yang dirubah-rubah? Bukankah itu adalah perbuatan tetap setan? Begitu dia, saudaraku. Iya. Enggak ada yang mau naik Kristen. Gak ada yang berani. Yang tadi itu botol, tadi udah macet ya kan? Ya, Dibilangnya Bapak sama Yesus satu hakikat, udah mencret dia. nggak ada yang Biar kamu tahu. bela ini. Banyak hotel di bawah nih, gak boleh naik mereka. Biar naik mereka, biar naik. Saya tadi Silakan. barusan Yudas, saya baru diskusi sama pendeta. Dia pendeta Tritunggal juga, ya, di Rumpak Dalbo, ya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, selalu asumsi. Dia tidak bisa menunjukkan data. Jauh sebelum Bapak Pendeta itu, saya berdiskusi dengan pendeta saya. Udah 4 pendeta diskusi offline. Apa katanya? Pegang pundak lalu berkata, imani saja saudaraku, ya. Kita hidup di bawah naungan Yesus. Masa sesuatu hal dituliskan di dalam Bible tidak seperti itu lalu saya imani aja? Saya sudah tahu jelas itu adalah jurang depan saya. Lalu ada orang, tidak apa-apa lompat kau, tidak apa-apa lompat, mati nanti tidak masalah, aman itu, selamat ya kau. Manusia bodoh seperti itu. Ya, saya ini orangnya lebih ke apa gitu ya, Bang. Aduh, sebutannya lupa saya. Apa yang saya lihat tuh yang saya percaya gitu. Kalau saya Ya tadi sudah mencret ya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik lagi silakan ya. Coba Kamu buktikan sendiri ya. data abang-abang yang lainnya mungkin. Yang Kristen silakan naik, kita buktikan kembali. Ayo belain, Ayo, Bang. siapa yang boleh naik? Banyak di bawah Kristen tuh. Iya, lebih ke fakta. Saya lebih realistis saya tuh orang. Ya harus gitu dong. Iya, lebih Tadi realistis. dia tuh udah mencret kan, dibilangnya satu hakikat. Dia nggak paham hakikat itu apa. Itulah kita katakan doktrin terlalu dipaksakan. Padahal tadi kamu udah baca ya 1 Korintus 8 nomor 6 ya. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan Yesus. Tuhan itu bukan Tuhan. Ini abang Kristen nggak ada yang mau naik. Nggak ada berani, silakan naik. Siapapun silakan naik. Saya mah ilmunya nggak ada apa-apanya ini.
Ini siapa yang naik ini? Ya, Bintang. Bintang. Silakan yang Kristen naik ya. Ditunggu. Buktikan Yudas. iman Anda benar dan kuat. Yudas, monitor. Pernah nggak kau lihat hewan atau binatang yang tidak dibekali dengan akal menyembah sesamanya hewan, atau paling tidak babi menyembah babi? Pernah nggak? Enggak lah bang. Oke, kalau ada manusia menyembah manusia, dia itu dikategorikan apa, saudaraku? Kalau binatang saja tidak melakukan hal demikian, bagaimana kita manusia yang dibekali akal, intuisi, pikiran, hati, nurani, perfect kita dari makhluk ciptaan bagaimanapun, kita lebih mulia dari malaikat. Malaikat diberikan roh, kekuatan, tetapi tidak diberikan daging tubuh seperti manusia. Itulah kecemburuan malaikat juga sama kita. Kalau ada manusia menyembah manusia, ya, karena manusia tidak akan pernah menjadi binatang. Ya, dalam ilmu filosofi, manusia tidak akan pernah menjadi binatang, tetapi hanya dua, dia di atas binatang atau di bawah binatang. Itu ilmu filosofi, saudaraku. Ya, karena sifat alamiah yang diciptakan manusia itu, dia punya akal, makanya dia tidak bisa jadi binatang, tetapi dia bisa melebihi dari binatang atau lebih rendah dari binatang. Begitu dia, saudaraku. Makanya saya mainkan nalarmu, buka akalmu. Ingat kata Yesus, cintailah aku segenap akal bubu, cintailah aku dengan segenap hatimu dan akal budimu. Lakukan dengan hatimu, kau baca, proses dia dengan akal apa yang kau baca, analisa, lalu lakukan. Budi itu lakukan action. Begitu dia, saudaraku. Bukan oh imani saja. Kalau seperti itu, tai sapi, kalau ditambah penyembah tai sapi, Tuhan kau ada berapa, saudaraku? Ada satu. Apa aja, tapi berbeda-beda orang, ada 4, ada 3, tetapi satu kami sebutkan, dijelaskannya pakai akal, lebih berlogika, lebih masuk akal daripada ada manusia menjadi Tuhan. Lebih mulia orang yang menyembah tai sapi, karena kenapa? Sehina-hinanya manusia, sehina-hinanya binatang tidak menyembah sesama jenisnya. Ini manusia menyembah sesama jenisnya. Lebih hina dari binatang, saudaraku. Lebih mulia lagi orang penyembah tai sapi. Begitu dia analoginya, kalau kita pakai analogi manusia secara moral. Iya, iya bang. Tadi saya udah ngambil poinnya sih, masalah ya di dalam Torah itu kan nggak bisa dibatalkan ya, sama itu Yesus sendiri yang bilang gitu. Iya, Itu udah poin banget sih. Terus yang Paulus tadi bilang Yudas, hukum saya katakan dibatalkan. sama Anda, kalau dibatalkan itu berlaku atau tidak? Kalau dibatalkan itu udah nggak berlaku kan. Oke, salah satu dalam hukum Taurat ada 3 hukum di dalamnya. Menurut Bapak Gereja ada 3 hukum, menurut Yudaisme, menurut mereka ya. 1, hukum moral, itulah adalah hukum 10, jangan membunuh, sembahlah Tuhanmu yang esa, ya kan? Jangan berzina. Hukum seremonial dan hukum sipil, ya. Ketika dibatalkan hukum Taurat, batal nggak hukum 10 moral, jangan membunuh? Yudas, Iya, ketika dibatalkan hukum Taurat, bisa nggak kita membunuh? bisa. Nah, bisa nggak memperkosa? Bisa. Karena kenapa sudah dibatalkan?
Maka dari situ Anda bisa melihat buah-buahnya, sesuatu hal yang tidak mengajarkan, tidak selaras dengan pengajaran Yesus. Sementara Yesus mengajarkan bahwa tidak bisa ditiadakan atau dibatalkan sampai langit dan bumi ini hancur, maka orang-orang itu adalah pengajaran sesat atau rasul-rasul yang palsu. Dia datang ke dalam kerumunan orang-orang pengikut Kristus berbulu domba untuk menyesatkan para domba-domba yang pengikut Yesus. Begitu dia. Kita pakai akal, kita manusia disekolahkan. Orang yang tidak bersekolah aja kalau ditanya apa itu batal, dia akan paham. Ini kita tinggi-tinggi sekolah, apa itu batal? Oh tidak, digantikan. Kalau otak kau digantikan. Jadi begitu ya saudaraku ya. Ya, kalau ada yang kurang-kurang kau pahami, memang membutuhkan waktu. Saya pun juga membutuhkan waktu dulu. Saya lama, berbulan-bulan. Ya, karena tidak mudah untuk melepaskan doktrin. Kita harus berpikir matang-matang. Tetapi harus kau ingat, waktu di dunia ini bukan kau yang menemukan, bukan kau yang menentukan waktumu, entah berpulang ke esok hari atau detik ini setelah kita habis diskusi ini, kita tidak tahu saudaraku. Ya, maka dari situ ketika ada pertemuan kali Bang, ini mungkin saudara Kristen juga nggak ada yang naik juga, nggak ada yang bisa menyanggah tadi yang saya bilang. Poin paling penting sih itu saya bilang, hukum Torah, kata Yesus sudah nggak bisa dibatalkan, tapi Paulus, nah nggak ada yang bisa ngebelain gitu Bang. iya, Kristen juga Paulus itu ketemu atau enggak itu nggak ada yang tahu. Ini orang Kristen nggak ada yang naik, tapi mungkin beberapa kali pertemuan kali saya ke room ini Banyak di bawah Kristen tuh, nggak boleh naik. banyak di bawah saudaraku. Ya, jadi gini saudaraku, baca-bacalah Bible juga, sembari itu kau naik di atas. Ada keraguan tentang agama Islam ataupun tentang isi Biblemu, bisa kau bertanya di atas, akan ditunjukkan datanya. kalau Di ruang ini kalau ya. agama Muslim ya mungkin ya belum dulu ya kali ya, mungkin Iya. agama sendiri dulu yang harus dipelajari lagi. Iya, makanya sudah saya katakan, entah Bible ada yang kurang ragu-ragu ataupun yakin kau dalam hal firman itu, bisa kau tanyakan, bisa kami jelaskan. Dan penjelasan itu berdasarkan Bible dan pandangan Bible, bukan asumsi. Ya, Gitu. sampai dari sekarang ini juga saya ya dijelaskannya pakai Bible juga sama Bang Jaman, Bang Iya. Waras, terus Bang Tata tadi. Iya. Tahun berapa Bang lahir Bang? Saya tahun 93 Bang. Oh, masih abang saya. Saya 97. Oh. Iya, masih abang saya. Ya. Jadi Bang, parkun-parkun aja di sini. Dengarkan diskusi itu. Anda bisa menilai di bawah. Ya, Anda di bawah menilai di orang-orang di atas yang naik, oten-oten yang naik di atas. Bisa memilih. Jadi dan pada akhirnya ketika Anda memilah dan memilih, bisa memutuskan harus seperti apa. Ingat, kalau Yesus dan Bapak tidak merekomendasikan atau menunjukkan satu agama aja, kenapa Anda masih beragama di agama Kristen? Itu aja dia, ya. Kebetulan saudaraku Yudas, salam kenal juga, abangku Yudas. Ya. Saya di sini waktunya juga sudah mau subuh. Izin ya Pak Otawaras. Izin follow ya Bang Siap. Pak Otawaras monitor. Bang Otak Waras juga. udah jawab pertanyaannya. Terima kasih ya. Iya. Jadi saya izin sebentar dulu karena di sini sudah waktunya. Saya di Medan Bang ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.